Mari kita berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu hendak menyampaikan firman. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar, dan diberkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Selamat hari Natal Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan selamat menjelang tahun baru. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari sebuah keluarga Kristen yang ada di Alkitab, yaitu dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita akan belajar dari kehidupan si anak sulung terhadap ayahnya. Bersama-sama kita membuka Alkitab dari Lukas 15 ayat 29. Bapak Ibu, yang menjadi fokus khotbah kita pada hari ini adalah bagaimana perlakuan si anak sulung terhadap ayahnya sebagai orang tuanya. Mari kita baca di ayat 29. Tetapi ia, si anak sulung maksudnya, menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Bapak Ibu, mari kita gali ayat ini lebih dalam lagi. Dua hal yang menarik di ayat 29 ini Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, garis bawahi kata bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Aku telah bertahun-tahun. Bapak Ibu, berbicara tentang bertahun-tahun, apa yang Ibu tafsirkan dalam bertahun-tahun? Apakah bertahun-tahun ini adalah 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, atau lebih daripada itu? Nah, saya menafsirkan ayat ini Bapak Ibu, kata bertahun-tahun ini mungkin 20 tahun atau 30 tahun. Mengapa saya katakan demikian? Kalau si anak sulung hanya sebatas 7 tahun bersama dengan ayahnya, pasti ia berkata di dalam ayat ini, sudah 7 tahun aku melayani Bapak, atau sudah 10 tahun aku melayani Bapak. Artinya masih bisa dihitung. Tapi karena ia tidak tahu lagi sudah berapa lama ia bersama dengan ayahnya, tinggal bersama dengan ayahnya, dia sudah tidak tahu, sudah sangat lama, sehingga dia berkata telah bertahun-tahun. Artinya dia tidak dapat menghitungnya lagi Bapak Ibu. Nah, bertahun-tahun saya tafsirkan sebagai 20 tahun atau 30 tahun. Mungkin ia dari sejak kecil sampai ia sudah dewasa. Oke, bertahun-tahun, 20 tahun. 20 tahun ngapain Bapak Ibu? 20 tahun ngapain ia bersama dengan ayahnya? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Bapak Ibu jemaat Tuhan, menarik sekali. Si anak sulung ini melayani bapaknya, Bapak Ibu. Oke, kita lihat siapa ayahnya. Ayahnya adalah orang yang kaya Bapak Ibu. Ayahnya kaya sekali. Memiliki banyak harta. Makanya hartanya dibagikan kepada anaknya yang si bungsu. Dan lebih daripada itu, ayahnya memiliki banyak pekerja, pelayan-pelayan. Tapi Bapak Ibu, si anak sulung melayani bapaknya. Bukannya tidak bisa dia makan, tidur, bangun lagi Bapak Ibu. Bisa dia hidup hari lepas hari. Makan saja, minum, tidur, bangun lagi. Pergi ke sana sini, keluyuran bersama dengan teman-temannya. Bisa. Tetapi ia tidak melakukan hal itu Bapak Ibu. Dia tidak melakukan itu sekalipun ayahnya kaya. Artinya Bapak Ibu,
Dia adalah anak yang tahu diri. Dia anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang baik, Bapak Ibu. Hal yang lebih menarik lagi, Bapak Ibu, perhatikan. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Perhatikan. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Wow, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini anak yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini bukan anak sembarang anak. Ini luar biasa sekali. Bertahun-tahun ia bersama dengan ayahnya yang kaya. Ia tidak hanya tinggal begitu saja, makan tidur sebagai anak orang kaya, tetapi ia bekerja. Ia bekerja ke ladang. Ia melayani ayahnya. Dan tak pernah sekalipun aku melanggar perintah Bapak. Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu. Si anak ini bertahun-tahun, 20 tahun Bapak Ibu. 20 tahun tinggal bersama ayahnya. Tidak pernah melanggar perintah ayahnya. Sekalipun tidak pernah. Luar biasa. Anak ini luar biasa Bapak Ibu. Saya mau katakan belum pernah saya jumpai anak seperti ini. Tidak pernah, belum pernah. Bahkan saya mau katakan, mau anak gembala sekalipun, anak pendeta, anak pastor sekalipun, belum pernah. Wow, luar biasa. Saudara, Bapak Ibu, saya mau katakan, si ayah ini adalah ayah yang beruntung memiliki anak seperti dia. Mengapa saya katakan demikian? Pasti setiap orang tua yang memiliki anak seperti si anak sulung ini pasti bangga terhadap dia. Karena sangat baik, sangat berbakti kepada ayahnya. Saya yakin dan percaya si anak sulung ini mendapatkan banyak pujian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Katakanlah dulu Bapak Ibu, pelayan-pelayannya atau tetangga-tetangga dekat rumahnya. Pasti mereka berkata, baik sekali anakmu. Baik sekali anakmu. Wow. Bapak Ibu, si anak sulung ini adalah anak yang baik. Anak yang baik. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah si anak sulung ini bertahun-tahun bangga terhadap anaknya, bangga terhadap si anak sulung karena perbuatannya, karena semua perilakunya. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi setelah si anak sulung ini berkata demikian kepada ayahnya? Setelah ayahnya mendengarkan perkataan itu, saya mau katakan, ayah si anak sulung ini pasti kecewa Bapak Ibu. Ayah si anak sulung ini kecewa setelah mendengarkan perkataan si anak sulung itu. Kenapa? Si anak sulung tidak suka adiknya pulang ke rumah. Si anak sulung tidak suka lagi berdamai dengan adiknya. Si anak sulung tidak suka lagi adiknya itu pulang tinggal bersama dengan mereka. Padahal yang diinginkan ayahnya selama anaknya hilang, si anak bungsu pastilah menginginkan kepulangan anaknya. Bagaimanalah Bapak Ibu perasaan orang tua terhadap anaknya, sekalipun itu 10 kali nakalnya, 100 kali nakalnya. Bagaimanalah perasaan orang tua terhadap anaknya? Tetapi si anak sulung berkata, dia tidak suka adiknya pulang. Sehingga ayahnya berkata dalam hati, pasti ayahnya berkata dalam hatinya, oh Tuhan, kenapa anakku ini
Kenapa anakku yang sulung ini tidak mengerti apa yang di hatiku? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa anakku ini tidak mengerti apa yang di hatiku? Bapak Ibu, apa yang bisa kita petik? Atau apa? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kehidupan si anak sulung terhadap ayahnya? Yang menjadi fokus khotbah kita pada hari ini adalah pengabdian si anak sulung terhadap orang tuanya. Ia bertahun-tahun mengabdi kepada orang tuanya. Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan tinggal bersama dengan orang tua di rumah. Oke, kita tinggal bersama orang tua kita di rumah. Kita melayani mereka, hidup bersama mereka sebagai bukti bahwasanya kita adalah anak yang berbakti kepada mereka. Ketika mereka sakit, kita bawa berobat, kita bawa ke rumah sakit, kita rawat sampai mereka sembuh. Hari lepas hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kita terus mengabdi kepada mereka. Kita terus melayani mereka. Kita terus berusaha tinggal bersama dengan orang tua kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah orang tua kita merasa nyaman dengan semua pengabdian kita? Apakah orang tua kita merasa bahagia? Apakah orang tua kita bahagia dengan semua pengabdian kita? Apakah orang tua kita merasa senang, nyaman dengan semua yang kita lakukan terhadap mereka? Atau dibalik semua yang kita perbuat kepada mereka, orang tua kita kecewa terhadap kita? Mungkin karena perlakuan kita menyikapi mereka di usia mereka yang semakin menua. Mungkin sikap mereka yang seperti kanak-kanak, karena orang yang dewasa akan kembali kepada anak-anak. Atau mungkin di saat mereka sakit, terlalu banyak permintaan, kita bentak-bentak. Bapak Ibu, ini yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita sekarang ini dengan tinggal bersama dengan orang tua kita. Apakah orang tua kita bahagia bersama dengan kita? Atau mereka cenderung kecewa dengan sedikit banyaknya dari perlakuan kita? Bapak Ibu, buatlah orang tuamu bahagia. Buatlah orang tuamu bersyukur punya anak seperti Bapak Ibu. Terkhusus di usia mereka yang semakin menua, mereka bersyukur punya anak seperti Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana membuat orang tua bersyukur punya anak seperti kita? Bapak Ibu, rawatlah mereka dengan hati yang tulus ikhlas. Rawatlah mereka dengan perhatian, dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Jikalau mereka membutuhkan Bapak Ibu, berikan waktu Bapak Ibu, berikan tenaga, berikan pikiran, dan juga berikan materi Bapak Ibu. Dengan demikian, yakin dan percayalah, orang tua kita bersyukur punya anak seperti kita. Dan di saat mereka sudah hendak pergi meninggalkan kita, pasti doa yang terbaik dipanjatkannya kepada Tuhan kita. Dan satu hal yang harus kita ingat, hukum Taurat yang kelima berkata, ada janji, ada berkat yang Tuhan janjikan kepada anak yang berbakti kepada orang tuanya, yaitu umur yang panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allah kita. Dan percayalah, ketika kita menabur, mengabdi kepada orang tua kita, percayalah anak kita juga akan melakukan hal yang demikian. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom.